Sidang perdana sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi digelar pada hari ini. Kedua kubu yakni Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud menilai terdapat kecurangan Pilpres dan meminta MK membatalkan serta mendiskualifikasi Prabowo Gibran dalam permohonan mereka. Sementara itu kubu Prabowo Gibran menyebut gugatan tersebut penuh dengan asumsi dan tanpa bukti. Lalu seberapa kuat para kubu atau ketiga kubu ini adu narasi serta pembuktiannya? Untuk membahasnya sudah bersama kami 3 orang narasumber dari luar studio. Pertama, Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas Amin, Zuhad Aji, kemudian Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, serta Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Selamat malam, baik. Oke, dalam kabar baik semuanya, Alhamdulillah saya ke Pak Oto terlebih dahulu. Pak Oto, ini kemudian statement yang disampaikan Anda, Pak Yusril dalam 2 kali tanggapan pada konvers kemudian ini kami garis bawahi adalah mengatakan semuanya hanya narasi asumtif bersifat kualitatif begitu. Jadi mengapa kemudian kubu Anda menganggap seperti itu, Pak Oto? Ya, jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan ya bahwa gugatan ini diajukan ke MK dengan alasan-alasan yang sifatnya kesalahan administratif gitu loh. Jadi soalnya kita kan sudah sama-sama mengetahui kalau sengketa perhitungan tentang perhitungan suara itu memang di MK. Tetapi setelah kami periksa dan setelah kami mendengarkan narasi yang sudah disampaikan tadi baik 01 maupun 03 di muka persidangan, justru kami mendengar dan membaca bahwa sebenarnya gugatan yang diajukan mereka ini justru tidak mengenai perhitungan tentang perhitungan selisih hasil pemilu gitu loh. Baik. Yang disampaikannya ini justru mengenai soal adanya pelanggaran administratif berupa TSM, ya kan? Nah, sedangkan semua orang tahu dan kita tahu dan undang-undang juga mengaturnya bahwa kalau TSM itu haruslah diajukan ke Bawaslu, ya, tidak bisa diajukan ke MK. Coba bayangkan ya, kalau semua perkara-perkara pemilu ini diajukan ke MK dan tengah waktunya hanya 14 hari, mana mungkin bisa? Dan pertanyaannya, kalau semua sengketa-sengketa pelanggaran TSM dan sebagainya diajukan ke MK, lantas fungsi dan tugas daripada Bawaslu apa? Oke. Ya dibubarkan aja Bawaslunya kalau ada tugasnya. Pak Oto, Jadi saya mau saya melihat potong. bahwa Jadi maksud kubu Anda bahwa ini salah kamar, salah alamat, atau sebetulnya tidak apa-apa ke MK, tapi terlalu banyak seharusnya yang diurusi oleh MK? memang ini salah kamar gitu loh. Ya kan? Kita kan ada hukum acara. Oke. Jadi di dalam suatu persidangan manapun di dunia ini harus ada hukum acara yang dianut dan dipegang teguh oleh para pihak dan oleh hakim. Hakim juga tidak boleh melanggar hukum acaranya itu. Jadi saya berkeyakinan penuh bahwa 8 hakim tersebut juga akan mengatakan bahwa ini tidak kewenangan MK. Baik. Jadi kalau tadi ada mengatakan Pak Ganjar mengatakan bahwa 5 orang cukup, saya katakan 8 orang hakim akan mengatakan ini tidak berwenang. Baik, Karena baik. memang salah kamar. Sangat mudah membuktikannya gitu loh. Oke, baik. Jadi Sebelum persoalan TSM diceritakan pun di pengadilan seperti itu, ya tidak akan mungkin hakim bisa lihat, bisa pikir, bisa analisa, tapi nggak bisa mempertimbangkannya karena bukan ke ranah dan tidak menjadi kewenangan dia. Itu persoalannya. Oke, baik Pak Oto. Sebelum Gitu. saya lebih jauh kepada Anda, saya minta konfirmasi dulu ke Pak Todung. Tapi sebelum itu Pak Todung, kita dengarkan kembali dulu statement dari cawapres Anda, Mahfud MD, berikut ini. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Oke, Pak Todung, jadi langsung saja 2 pertanyaan saya begitu. Jadi ketika tadi Pak Mahfud mengatakan jangan sampai menjadi mahkamah kalkulator, itukah kemudian alasan mengapa kemudian sifatnya kualitatif seperti yang dikatakan Prof. Yusril tadi begitu, Pak Todung? Ya, itu tentu satu jawaban untuk itu. Tapi saya ingin kembali mengingatkan bahwa pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemilu itu
dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan perselisihan ya hasil pemilihan umum termasuk pemilihan presiden ya. Nah, ini kalau frasa ini dilihat dan dibaca dengan teliti, kita akan bisa menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan sebagai penjaga konstitusi harus menjaga apa yang ditulis oleh Mahkamah Konstitusi itu. Tidak bisa tidak. Jadi kalau hanya membatasi diri hanya pada persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya. Oke. Memang Saudara Yusril Iza Mahendra sudah mengatakan bahwa tidak ada sejarahnya, tidak ada jurisprudensi yang memenangkan permohonan mereka yang kalah, ya, karena tidak berdasarkan kepada angka. Karena permohonan yang dilakukan oleh pihak yang kalah dulu pun itu kan melihat secara kualitatif. Tapi kan kita melihat bahwa banyak perkara pilkada yang mendiskualifikasi. Banyak perkara pilkada yang memerintahkan pemungutan suara ulang. Baik. Itu di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak sekali ya pemilihan presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan atau Mahkamah Agung. Pak Todung. Jadi saya melihat kita dan mengajak kita untuk terbuka. Kita tidak boleh menutup diri karena kita ingin melihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Bahwa Saudara Otto Hasibuan mengatakan salah kamar, tentu saya menghormati apa yang dikatakan Saudara Otto Hasibuan, bahwa dia mengatakan ini cacat formil, ya. Oke, itu pendapat Saudara Otto Hasibuan, tapi izinkan kami untuk berpendapat lain. Oke, tapi yang menarik adalah Anda tadi sudah mengkaitkan pada pilkada begitu. Salah satu yang kemudian bisa saya ingat, saya highlight juga adalah Prof. Yusril mengatakan bahwa kalau kemudian pilkada itu hanya sebagian PSU saja, tidak kemudian digelar secara ulang dan tidak bisa kemudian diadopsi begitu pada skup nasional. Bagaimana kemudian tim Ganjar Mahfud menjelaskan itu? Bagaimana rasionalisasi pada kami publik ini, Pak? Saya kira sih memang kita melihat ada PSU yang hanya pada beberapa TPS, beberapa tempat. Itu saya tidak membantah. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa memerintahkan PSU untuk semua kabupaten. Dalam satu kasus pilkada misalnya. Mahkamah Konstitusi tidak bisa juga dicegah atau dilarang, ya, dibatasi kewenangannya untuk memerintahkan pemungutan suara ulang secara nasional. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tidak limitatif. Kalau ada pelanggaran konstitusional, karena kita ini kan mencari kebenaran konstitusional, Mahkamah Konstitusi punya kewajiban untuk memutuskan, misalnya pemungutan suara ulang secara nasional. Tidak dibatasi hanya pada satu provinsi atau dua provinsi. Bukan seperti itu. Tapi buat kami, Bung, buat kami ini bukan soal kalah menang. Kami tidak keberatan kalah dengan fair. Tapi kalau kami kalah atau dikalahkan dengan tidak fair, ini yang menjadi isu buat kami. Sehingga kami menyerahkan ini kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dengan arif dan bijaksana. Berarti menurut kubu Anda ini ruang lingkupnya masih masuk begitu ya dalam MK. Saya ke Pak Zuhad kalau begitu Pak Zuhad. Ini yang menarik juga statement dari Capres Anda Anies Baswedan tadi mengatakan ya karena sumber masalahnya memang dari MK sehingga memang ya dilaporkan kembali, meminta pertanggungjawaban, bahkan kalau saya tidak salah mencuplik kalimatnya adalah di pundak para hakim begitu untuk menentukan demokrasi ke depan. Begitukah kemudian logikanya Pak Zuhad? Iya, terima kasih. Sama seperti Bang Mulya tadi, izinkan kami berbeda pendapat Bang Otto. Jadi kalau kita melihat bagaimana jurisprudensi pilkada di Indonesia, kita bisa merujuk pada banyak perkara gitu. Kabupaten Yalimo, Kabupaten Saburai Jua misalkan begitu. Kasusnya mirip sama gitu. Orang sudah dinyatakan menang, lalu kemudian diketahui ada syarat yang batal, lalu dilakukan PSU, didiskualifikasi lagi, lalu dilakukan PSU. Nah, kenapa pilkada menjadi relevan juga untuk digunakan sebagai salah satu contoh? Karena di putusan MK 85 2022, MK sudah menyatukan kembali antara rezim pilkada dengan rezim pemilu, sehingga menurut kami relevan saja pilkada ini secara normatif dijadikan sebagai salah satu jurisprudensi. Yang kedua, soal bagaimana demokrasi ke depan, apakah demikian yang disampaikan oleh Capres, ya memang seperti itu nyatanya. Sebenarnya kan, jadi Bung, kita itu kan
sedang bertanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi pagi, kita bertanya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah cawe-cawenya Pak Jokowi itu menghadirkan rasa keadilan bagi kita? Apakah diterimanya Pak Gibran dengan proses Mahkamah Konstitusi, lalu dengan surat edaran KPU yang sedemikian cepatnya tanpa merubah PKPU, itu adil bagi kita. Baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kita inginkan jawab oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Zuhad. Sehingga amanat konstitusi untuk menjaga pemilu ini jujur dan adil itu tetap terjaga. Tapi kalau Di situ kemudian di substansinya. awal statement tadi Pak Oto mengatakan ini kemudian salah kamar, harusnya ke Bawaslu saja ketika bukan hasilnya begitu. Apa kemudian rasionalisasi yang bisa disampaikan tim Amin, Pak Zuhad? Oke, begini Bang. Jadi jangan lalu dikira kita tidak pernah mengupayakan proses di Bawaslu, enggak juga. Kan kita itu selalu digiring, mana laporannya 01. Lah pertanyaan saya, masa iya setiap hari Mas Anies harus melaporkan segala kecurangan? Kan nggak begitu. Kita tinggal lihat saja ke Bawaslu itu, ada nggak laporan-laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan itu, dan bagaimana tindak lanjutnya. Kita dapati kok data-data betapa banyaknya laporan masuk ke Bawaslu, betapa keberatan itu banyak juga masuk ke KPU. Dibuktikan, dikonfirmasi dengan putusan-putusan DKPP. Jangan dikira dengan pendaftarannya Pak Gibran itu tidak ada satupun orang yang keberatan secara formal gitu ke KPU. Enggak. Ada loh pihak-pihak yang berkeberatan mengajukan secara formal ke KPU. Lalu laporan-laporan ke Bawaslu. Ada, enggak cuma 1-2. Yang kemudian laporan itu tidak di follow up atau tidak ditindaklanjuti secara profesional oleh Bawaslu. Saya berani mengatakan tidak profesional karena terkonfirmasi pada beberapa putusan DKPP gitu. Nah, situasi ini kan yang kemudian mendorong kita ini harus tetap masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena di sanalah kemudian kita memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi supaya pemilu ini bisa dikembalikan kepada rel atau kepada nyawa yang paling hakiki dalam konstitusi kita. Pak Zuhad, yang jujur artinya dan adil. maksud kubu Anda adalah kemudian Bawaslu sudah, DKPP sudah, hasilnya tidak maksimal. Akhirnya ini dibawa ke MK begitu? Loh, iya Mas, bukan hasil nggak maksimal. Misalkan begini, di DKPP, ketika Pak Zulhas terbukti melanggar, ketika di Bawaslu Pak Zulhas terbukti melanggar, dia tidak cuti atau tidak izin kampanye. Kan tegurannya cuma begitu aja, Mas. Dia cuma ditegur supaya tidak mengulang, misalkan begitu ya. Padahal dampak dari aktivitas kampanyenya terhadap suara itu signifikan. Nah, yang begini-begini gimana coba menjawabnya? Baik. Kalau kita tidak kemudian memohonkan keadilan ke Mahkamah Konstitusi, kan lucu. Putusan Bawaslu sudah keluar di saat masa kampanye sudah selesai dan putusannya hanya memberikan teguran untuk tidak mengulang. Apakah Bawaslu salah sepenuhnya? Tidak juga. Karena memang Bawaslu wewenangnya seperti itu gitu. Ini kan butuh terobosan hukum. Ini yang kita mintakan ke Mahkamah Konstitusi. Ini menarik kemudian frasanya adalah terobosan hukum begitu. Ini juga disebutkan oleh kubu Anda tadi. Saya ke Pak Oto kalau begitu. Jadi ini kemudian alasannya disebut menjadi relevan begitu Pak Oto. Ya, jadi akhirnya kan kita sekarang sudah menyadari, mengakui kan, karena mereka juga mengakui. Maka Pak Fuad Haji tadi mengatakan bahwa seharusnya memang ini ke Bawaslu kan. Cuma mereka merasa karena mungkin tidak puas dengan Bawaslu, tidak puas di KPP, ya terpaksa mereka MK. Jadi soalnya bukan tidak undang-undangnya benar, tapi mereka tidak puas jadi ke MK. Nah ini menjadi persoalan. Tidak boleh begitu dalam beracara di pengadilan. Jadi kalau dia puas dengan Bawaslu, dia akan melakukan upaya-upaya hukum untuk bisa memaksimalkan upaya-upayanya itu. Jangan jadi karena nggak bisa ke Bawaslu, dia harus paksakan ke MK supaya bisa mengadilinya. Padahal MK itu kan tidak punya kewenangan. Jadi kalau umpamanya Pak Pudito mengatakan tadi bahwa MK itu tidak bisa dibatasi, ini salah besar, menurut saya salah besar. Kalau kita biar ke Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan, dia menjadi raja diktator. Ya kan? Justru karena dia harus dibatasi, makanya ada undang-undang tentang MK. Kenapa ada undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi? Itu karena memang dia harus dibatasi juga haknya. Nah, oleh karena dia sudah dibatasi haknya berdasarkan undang-undang, maka undang-undang itulah yang dipakai sebagai aturan main gitu loh. Jadi umpamanya, kalau oleh undang-undang dikatakan MK hanya bisa berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya terhadap persoalan perselisihan tentang perhitungan suara,
maka itulah wewenang dia. Oke, Pak Tapi Oto, kalau kami dapat undang-undang poinnya. tidak memberikan kewenangan pada dia, maka dia tidak bisa mengadili perkara yang tidak menjadi kewenangan dia. Oke, baik, Itu baik. makanya perkara kan harus ditanyakan dulu kedudukan hukum kan, legal standing, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan mengadili perkara kalau dasarnya adalah TSM atau masalah administratif. Oke, ini menjadi poinnya. menarik ketika Poinnya, kemudian maaf. Oke, tapi jangan langsung dijawab begitu Pak Zuhad, karena Poin kita saya- akan jeda senak. Setelah jeda saya akan berikan kesempatan pada Anda dan juga Pak Todung untuk kemudian apa saja pembuktiannya pada narasi yang kemudian dimasukkan dalam gugatan hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber, ada Pak Zuhad, Pak Todung, dan Pak Oto. Tapi sebelum saya ke para narasumber, kita akan putarkan terlebih dahulu statement dari Yusril Iza Mahendra berikut ini. Saya mendengar dari Pak Halibis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Oke, dan sekaligus melanjutkan tanggapan sepertinya yang Pak Zuhad akan sampaikan begitu terhadap Pak Oto. Termasuk Ya. mengomentari soal statement ini, Pak Zuhad. Bagaimana soal apa cuma narasi saja begitu yang kemudian disampaikan dalam gugatan? Iya, baik. Terima kasih, Bang. Kok jadi sangat teknis gitu ya. Padahal yang ingin saya sampaikan sebenarnya poinnya adalah bagaimana penyelenggara pemilu kita itu dalam tanda petik menjadi seperti lumpuh gitu maksud kita. Lumpuh dan tidak adil. Apa indikatornya? Beberapa indikator, salah satunya yang saya sampaikan tadi. Bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu terkesan bekerja tidak profesional. Ada beberapa banyak, bukan berapa ya, ada banyak contoh soal itu Bang sebenarnya. Ketika misalkan begini, saya ambil contoh satu lagi kasus, tapi mohon jangan kebawa ke hal teknis lagi. Misalkan Caimin, ketika pertama kali pengundian nomor, ada yang melaporkan kampanye di luar jadwal, itu dalam hitungan hari langsung dipanggil, langsung sidang, 5 kali sidang, lalu diputus, meskipun putusannya lalu tidak terbukti. Nah, perlakuan itu berbeda ketika ada laporan masuk ke melaporkan 02. Nah, ini satu contoh. Ada banyak contoh lain yang maksud Anda tebang pilih begitu ya, Pak Zuhad ya? Ya, ada unsur itu dan itu terkonfirmasi ketika dilaporkan ke DKPP itu maksud saya. Jadi kita dipaksa dengan situasi itu menilai bahwa ini penyelenggara pemilu ini kok jadi nggak profesional ya, sehingga kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan tergugat dengan sendirinya. Nah, situasi ini loh yang kemudian kita terpaksa membawanya ini ke MK. Kemana lagi? Baik. Bukan soal karena kita nggak puas dengan kerja Bawaslu, bukan itu. Jatuhnya jadi sangat teknis gitu ya. Tapi dampak dari beberapa banyak kejadian itu memaksa kita untuk menyimpulkan ini barang ini kayaknya nggak beres gitu. Nah, setelah kita cek ternyata kan sejak awal memang mohon maaf penyelenggara pemilu ini ada yang nggak beres dari mulai rekrutmennya. Akhirnya kan harus dibuka begitu mau nggak mau gitu. Karena perilaku penyelenggara pemilu itu sendiri. Akhirnya mau nggak mau kita hanya buka bagaimana KPU melakukan verifikasi faktual partai politik. Akhirnya kita harus buka jauh ke belakang bagaimana lembaga ini dibentuk dengan didominasi oleh eksekutif, kan gitu-gitu. Akhirnya Pak kita Zuhad, bawa ke sana semua. Artinya kemudian segala yang kemudian disampaikan pada gugatan hari ini itu siap kemudian untuk dibuktikan pada sidang-sidang berikutnya begitu ya? Loh ya, kita insya Allah membuktikan itu. Kan kita yang mendalilkan. Ya kita mendalilkan, insya Allah kita siap membuktikan. Jadi bukan berarti kok hari ini narasi. Nah, memang hari ini kan kita menarasikan dalil atau tuduhan kita kan, yang nanti akan kita buktikan di persidangan berikutnya. Baik. Oke, saya ke Pak Todung begitu. Pak Todung, jadi artinya karena memang masih awalan, jadi kemudian hipotesanya dulu yang disampaikan. Kalau anak sekarang bilangnya keresahannya dulu kemudian yang disampaikan begitu kepada MK dan juga publik, Pak Todung. Ya, tadi kan Saudara Yusril mengatakan dengan menggunakan istilah narasi. Ya, kami tentu tidak membantah bahwa kami membuat narasi itu. Dan saya kira semua pihak, apakah paslon 01 dan paslon 02 tentu akan membuat narasi.
Nah, persoalannya adalah bagaimana kita membuktikan itu. Nah, kami ini berjalan dari satu tempat ke lain tempat, dari satu kota ke lain kota, dan menemukan banyak sekali bukti-bukti. Kalau kami ketemu dengan kepala desa, kalau kami ketemu dengan lurah, kita mendengarkan banyak sekali cerita mengenai pelanggaran yang dilakukan, ya, apakah dalam konteks intervensi kekuasaan, apakah dalam konteks penyaluran bansos. Dan ada satu perusahaan survei, misalnya, mengatakan bahwa dia membatalkan mengumumkan hasil survei hanya karena responden yang ditanya itu tidak mau kehilangan haknya untuk mendapatkan bansos kalau itu disebutkan ya namanya, atau kalau dia menjawab kuesioner yang dilakukan. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah bukti itu banyak, pada waktunya nanti kita akan menyampaikan bukti-bukti itu. Ya. Jadi buat saya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sangat luas. Saya tidak membantah bahwa ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana ada Bawaslu. Bawaslu sendiri sudah mengakui banyak sekali pelanggaran, dan itu ribuan dalam berbagai bentuk. Satu hari setelah tanggal 14 Februari, ketika pencoblosan itu dilakukan, Bawaslu sudah mengeluarkan pernyataan pers yang menguraikan ada 19 masalah besar dalam pencoblosan itu. Ribuan ya dalam berbagai kasus. Nah, ini sendiri sebetulnya sudah satu pelanggaran yang paling besar. Kalau kita melihat ya, ini saya ambil contoh di Austria, pelanggaran prosedural yang sangat simple dan sederhana itu sudah membatalkan hasil pemilihan presiden di sana. Oke, baik. Di Malawi juga begitu, di Kenya juga begitu. Nah, kita kan tidak hidup dalam isolasi. Kita ini hidup dalam satu pergaulan antar bangsa. Hukum kita tidak statis, dan kita mesti membuat hukum kita lebih dinamis. Baik, ya, oke. melihat contoh dan jurisprudensi di negara lain. Jadi ini yang saya ingin katakan. Saya tidak inward looking, ya, melihat ke dalam. Saya melihat keluar, karena menurut saya outward looking itu adalah sign atau indikasi kemajuan yang harus kita tempuh sebagai bangsa yang ingin bergaul dalam pentas internasional. Oke, baik. Berarti artinya ada pembanding begitu yang digunakan oleh tim Anda begitu ya Pak Todung. Saya ke Pak Oto kalau begitu. Pak Oto, saya minta tanggapannya ketika memang ya hari pertama sidang ya memang hanya kemudian narasi dan juga argumentasi begitu Pak. Pembuktiannya nanti sambil berjalan. Ya, tapi itu semua pembuktian-pembuktian itu saya lihat nanti itu memang belum dibuktikan. Tapi saya sudah bisa meyakini bahwa itu hanyalah asumsi-asumsi yang dibuat. Oke. Saya ingin katakannya, ini adalah bukan sengketa tentang demokrasi. Bukan perkara demokrasi ini. Perkara kita adalah kita mengurus sengketa. Sengketa ada dua pihak yang berperkara. Jadi di sini bukan berlaku juga seperti tadi katakan oleh Kubu 03, pembuktiannya katanya beyond reasonable doubt, itu salah besar. Oke, menarik. Kita menganut prinsip actore incumbit probatio. Barang siapa yang ingin membuktikan mendalilkan suatu hak, suatu dalil, maka dia membuktikan dalilnya. Barang siapa menyangkal suatu hak, maka dia membuktikan penyangkalannya. Itu burden proof-nya ada di pihak yang mendalilkan gitu loh. Jadi ini kesalahan besar. Satu lagi yang paling penting, karena katanya dikatakan gugatan ini adalah untuk tujuannya mengedukasi masyarakat tentang demokrasi, saya justru mengatakan gugatan ini memperburuk, bukan mengedukasi tapi memperburuk pemahaman masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Apa alasan Karena Anda apa? mengatakan itu Pak Oto? Karena 01 dan 03 ini menyatakan seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu benar hukumnya, padahal salah. Saya sudah katakan tadi, mereka harus jujur menjelaskan pada masyarakat, memang kalau ada sengketa administrasi harus ke Bawaslu. Dan ternyata tadi yang dari 03 tadi sudah mengakui juga, cuma katanya kami sudah ke Bawaslu tapi nggak ditanggapi. Nah, itu soal lain. Baik. Gitu ya. Aturan mainnya itu adalah di Mahkamah, bukan seperti itu. Saya kasih contoh satu hal yang paling gampang buat masyarakat yang mengerti ya. Kalau Anda kehilangan handphone di luar, maka tentunya kemana Anda pergi kalau kehilangan handphone? Anda pergi ke polisi. Tapi kalau Anda pergi ke Mahkamah Agung, Mahkamah pasti bilang, jangan ke saya, pergi ke polisi. Sama dengan ini juga. Oke, baik, Anda merasa dicurangi, Anda merasa dilakukan pelanggaran. Jangan pergi ke Mahkamah Konstitusi, pergi ke Bawaslu. Pak Oto, itu masalahnya. tapi kalau kemudian Itulah kita... hukum. Oke, menarik yang Anda sampaikan. Tapi kalau kemudian kita fokus pada soal pembuktian yang memang tidak seharusnya diperlihatkan di awal. Jadi menurut Anda akan tetap asumtif begitu ke depannya? Pasti. Dan begini,
segudang banyak apapun bukti dibawa, kalau yang mengadili itu tidak punya kewenangan mengadili perkara ini tentang TSM itu, nggak ada gunanya kan? Oke, baik. Bukti ini harus dibawa kepada Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan memeriksa perkara. Baik, saya minta komentar Jadi Pak Todung kalau saya begitu. tadi, gitu kan? Saya bawa Oke. perkara ini bukti Baik, ke silakan. Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung tidak punya kewenangan. So, dia akan dengar-dengar aja, lihat-lihat aja itu buktinya. Tapi dia tidak punya kewenangan memeriksanya. Baik. Yang berhak memeriksa itu Bawaslu, bukan Oke, Mahkamah Konstitusi. baik Pak Oto. Gitu. Saya ke Pak Todung kalau begitu. Pak Todung, saya minta tanggapan Anda, Pak. Nah, inilah persoalan yang sangat serius yang kita hadapi sebagai bangsa. Persoalan serius yang kita hadapi di Mahkamah Konstitusi. Makanya kita menantang ya perubahan paradigma. Jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu tidak bisa parsial. Karena persoalan pemilihan umum Pilpres itu kan bukan hanya pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Itu ada pada persoalan pra pencoblosan dan pasca pencoblosan. Nah, kenapa kita melihat persoalan pra pencoblosan? Karena apa? Karena pemilih itu didikte pada saat pra pencoblosan. Tadi saya menyebut intervensi kekuasaan, bansos, kriminalisasi terhadap kepala desa dan sebagainya. Mereka inilah yang didikte untuk memilih. Tadi ketika saya menyampaikan opening statement di Mahkamah Konstitusi, saya menggunakan istilah algoritma kekuasaan. Oke. Algoritma kekuasaan itu menggiring pemilih untuk memilih pada tanggal 14 Februari. Jadi mereka punya hak pilih, tapi sebetulnya mereka tidak memilih karena mereka digiring oleh algoritma kekuasaan itu. Nah, algoritma kekuasaan inilah yang kemudian digunakan juga dalam teknologi IT yang ada pada KPU, sehingga semuanya sudah sangat terstruktur, sangat sistematis, dan sangat masif. Oke, Nah, pembuktiannya akan seperti apa dari tim Anda, Pak Todung? Kita punya ahli IT, kita punya ahli psikologi politik yang akan menjelaskan ya persoalan semacam ini. Bagaimana penggiringan yang dilakukan oleh algoritma kekuasaan itu mempengaruhi voting behavior, perilaku pemilih dalam memilih. Termasuk Ya, kemudian itu saksi yang menguatkan begitu ya Pak Todung? Oh ya, kita juga punya saksi yang menguatkan ya, yang bisa membuktikan hal itu. Jadi algoritma kekuasaan ya, yang menggiring mereka itu semua bukan tanpa sebab ya, ada alasan di balik itu. Dan menurut saya inilah tantangan yang paling besar yang kita hadapi dalam persoalan Pilpres 2024 yang tidak sama dengan persoalan Pilpres pada tahun 2019, pada tahun 2014, 2009, dan 2004. Baik. Ini berbeda sama sekali. Oke, baik, menarik. Saya terakhir kalau begitu ke Pak Zuhad. Singkat saja Pak Zuhad, saya minta komentar Anda terkait dengan keraguan dari Bang Oto tadi, dari Pak Oto tadi. Iya, boleh saja Bang Oto ragu, dan memang harus dilakukan gitu posisinya. Tapi izinkan juga saya menerangkan begini, Bang, izin. Jadi apakah MK berwenang atau tidak? Kami masih meyakini MK tetap berwenang. Kenapa? Kalau kita pakai logika hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat kita ketahui bahwa wewenang MK tentang perselisihan tentang hasil pemilu itu secara original kontennya dia tidak dimaksudkan hanya untuk mengadili angka. Maka peraturan pelaksana di bawahnya itu tidak boleh menghalangi wewenang MK untuk mengadili hasil dalam arti yang tadi kualitatif itu. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dari sejarah Mahkamah Konstitusi, kalau MK memakai logikanya secara straight tentang angka tadi, sebenarnya kita nggak akan pernah nemu logika TSM misal. Kita nggak akan pernah nemu keadilan di berbagai kasus pilkada yang sudah dibuktikan oleh MK berhasil menghadirkan keadilan. Kalau kita baca permohonan kasus di mana tadi, salah satu kabupaten di NTT tadi, itu dia juga tidak ngomong angka, Bang. Dia ngomong soal calon yang sudah menang itu syaratnya batal gitu. Nah, pembuktiannya akan seperti apa kemudian Pak Zuhad dari tim Anda nanti? Ya kira-kira sama, kualitatifnya kita akan pakai meskipun juga angka-angka tentang bagaimana kualitatif itu berdampak pada elektoral paslon 02 akan kita munculkan juga. Oke. Tadi kita sudah sampaikan juga hal itu. Tapi hanya secara kualitatif begitu ya Pak Zuhad ya? Loh kan tadi kita bisa mendalilkan bagaimana intervensi kekuasaan itu nyata-nyata
berkorelasi terhadap perolehan hasil gitu. Nah, itu loh yang ingin Baik. kita Oke. buktikan nanti. Oke, publik akan menunggu. Terakhir, saya ke Pak Oto. Singkat saja, Pak Jadi Oto, poin tanggapan saya Anda. MK tetap berwenang. Oke, Untuk MK poin tetap saya itu, berwenang MK menurut Anda. tetap berwenang. Baik, saya ke Pak Oto terakhir. Singkat saja, Pak. Ya. Waktu kita tipis. Jadi begini ya, kita ini negara hukum, di dalam pengadilan itu tidak, kalau sudah ada aturannya yang jelas, tidak boleh tafsir-tafsir lagi. Tapi kalau aturannya jelas, Mahkamah Konstitusi boleh mengambil terobosan. Nah, tentang kewenangan ini sudah tegas diatur. Ya, jadi nggak mungkin bisa ditafsirkan. Jadi kita nggak bisa berpraduga atau memelas-melas ke Mahkamah Konstitusi, nggak bisa. Hukumnya mengatakan kalau you ada kehilangan barang, you ada pelanggaran, pergi ke Bawaslu. Oke, Gitu loh. Pak Oto. Kalau mengenai soal perhitungan suara, datang ke saya. Nah, lagi pula yang paling penting di sini, baik 01 maupun 02 tidak pernah mendalilkan KPU salah angka. Nggak pernah dalilkan. Dan yang benar adalah saya, angkanya sekian. Nggak ada. Baik, oke. Jadi kalau umpamanya bagaimana seorang Mahkamah Konstitusi mengatakan, oh KPU salah angka, tapi nggak dihitung angkanya. Lantas kamu adalah benar, padahal kamu tidak katakan berapa angka yang kamu miliki. Nggak ada. Jadi itu impossible thing gitu loh. Oke, Jadi nggak artinya mungkin. kubu Anda juga akan menyiapkan begitu ya, Pak, pembuktian bahwa ini salah kamar, ini Iya. bukan pada tempatnya, begitu? Jadi yang penting adalah kalau dalilnya haruslah KPU batalkan keputusan Mahkamah Konstitusi, batalkan putusan Mahkamah Konstitusi, batal keputusan KPU karena angkanya salah. Baik. Yang benar itu adalah saya, angkanya sekian. Itu baru benar. Oke. Tapi kalau baik. hanya tuduh-tuduh salah, nggak bisa dibuktikan seperti itu. Baik. Terima kasih. Oke, kami publik tentu akan menunggu bagaimana pembuktian dari masing-masing kubu. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk waktu dan juga insight dari masing-masing narasumber. Ada Pak Zuhad Aji, kemudian Pak Todung Mulya Lubis, dan juga Pak Oto Hasibuan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Malam. Terima kasih Bang Oto, Bang Todung. Malam.